Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Ditata lagi niatnya. Ngaji ini sudah panjang sekali sesinya. Biasanya terus sering lupa dengan niat awalnya. Sama kayak kuliah. Biasanya kalau sudah terlalu panjang sesinya, itu lupa sama niat awalnya. Jangan sampai ngaji ini jadi tren ya. Kenapa jangan tren? Karena tren itu biasanya pengikutnya banyak, cuma yang sadar sedikit. Hanya ikut-ikutan, melu-melu. Ya mungkin teman-teman awalnya banyak yang ikut-ikutan, tapi terus pingin nyari ilmu tenanan, beneran. Ya itu dijaga niatnya. Ya mungkin gara-gara ada internet, ada YouTube, ada media fair, itu terus banyak yang dengerin ngaji kita. Ya alhamdulillah. Cuma tetap siapapun yang mengikuti ngaji atau mendengarkan ngaji, niatnya harus lurus. Porosnya tetap ada ilmunya. Tidak boleh berhenti di lain-lain. Paling tidak sadarilah bahwa kita butuh ilmu. Kalau tidak bisa, ya paling tidak sebagai seorang muslim kita wajib nyari ilmu. Syukur-syukur bisa cinta sama ilmu. Apalagi naik kelas lagi, cintanya nggak sama ilmu tapi sama Allah. Karena Allah suka dan ridho pada para pencari ilmu, terus kita nyari ilmu. Jadi cara berpikirnya harus begitu. Tidak boleh berhenti di mana-mana. Terminalnya tetap terminal ilmu. Bukan di jamaahnya, apalagi di saya. Jadi harus fokusnya pada ilmu. Kalau saya sering bilang, saya itu cuma keliwatan. Keliwatan itu jangan dianggap yang saya sampaikan ini saya menguasai semua. Apalagi apal semua. Tengah jalan kalian nyegat saya terus tanya, Pak itu dulu sesi ke 90 sekian. Insya Allah saya lupa. Ya, jadi yang saya sampaikan tidak mesti saya kuasai. Bahkan yang saya sampaikan juga tidak mesti benar. Wong yo kita sama-sama manusia, kadang paham, kadang salah paham. Makanya forumnya tetap forum saling belajar. Jadi bahkan ada materi itu yang saya ingatnya setelah maghrib. Jadi 2 jam buka-buka buku, nyiapin materi sambil nyiapin slide-nya. Ya bukannya cepet, begitu habis isak ngomong jam 10 pulang, ngantuk, tidur, besok lupa sudah. Mbok tanyain, Bu, tadi malam ngomong apa? Ya ngomongnya setengah-setengah ngantuk sambil capek. Jadi jangan dikira saya ngerti segala yang saya omongkan dari sesi 1 sampai sesi 160 berapa hari ini. Jadi ya tetap kita belajar bareng-bareng. Itu mungkin maunya Allah memang begitu. Itu kan saya cuma jalannya bagi kalian untuk ketemu sama ilmu. 1-2 pasti tidak semua. Oke, jadi bismillah ya, ditata lagi niatnya. Kemudian kalau ada yang tanya, Pak ini fokus ngaji filsafat itu apa sih? Tidak ada fokusnya. Karena memang materinya ilmu. Jadi ya ilmu itu ya apa aja kan ilmu. Ayat-ayat Allah itu kan semuanya ilmu. Ayat-ayat geografi, ayat-ayat fisika, ayat-ayat biologi, ya termasuk ayat-ayat yang tertulis Al-Quran, hadis, semuanya kan ilmu.
Jadi kalau tadi saya ngomong niatnya ilmu, ya berarti memang tidak ada fokus khusus. Pokoknya yang sekiranya menarik ya saya angkat. Menarik bagi saya. Bagi kalian kan paling banyak buletnya. Jadi kuncinya saya. Makanya yang pesen-pesen tema, insya Allah kapan-kapan ketemulah sama tema itu. Tapi ya tidak segera. Nunggu moodnya. Jadi karena mood itu kan susah datangnya. Nunggu semacam ilham dari atas, kira-kira enaknya apa kan gitu. Oke, termasuk mungkin ada banyak tema-tema yang tidak lazim masuk masjid. Ya tidak apa-apa, wong ilmu kan, tidak ada ilmu itu yang hina. Ilmu itu semuanya mulia, tergantung cara kita menyikapinya. Nietzsche kita bawa, Karl Marx kita bawa. Yang Islam-Islam masuk, nasionalis, komunis bahkan masuk ke sini. Tapi dalam konteks ilmu. Ya termasuk malam ini kita belajar Soekarno. Mungkin ada yang tanya, Pak, belajar Islam kok dari Soekarno itu loh. Dapat apa kita? Ya kan? Loh, jangan salah. Kadang-kadang orang dapat hidayah itu tidak selalu dari kiai, dari ulama loh. Dari yang jelek-jelek kita dapat ilmu, dapat hidayah. Kemarin mungkin lihat kasus apa gitu, koruptor. Dari koruptor kamu dapat hidayah, alhamdulillah. Ternyata ada pelajaran dari para koruptor. Mungkin biar saya tidak korupsi. Begitu ya jeleknya korupsi itu. Loh, kan harus ngerti. Dari koruptor aja kita bisa ngambil pelajaran. Apalagi dari seorang Soekarno yang punya gagasan-gagasan khas tentang Islam. Yo yang lain ya nanti kita babar, kita buka. Malam ini yo mumpung Agustusan kita angkat beliau Soekarno yang sudah berapa kali ya kita ngangkat. Ingat saya 3 kali ini saya ngomong Soekarno. Ada tentang kemerdekaan, tentang marhainisme, dan malam ini tentang Islam. Ya mungkin besok tentang apanya lagi, mungkin tentang istrinya, mungkin tentang... Tidak apa-apa, oke. Jadi ya apa-apa itu kan tinggal frame-nya. Mengkaji apapun itu pahami frame-nya. Orang melihat Soekarno yang muncul di kepalanya apa? Ada yang tentang keberpihakannya pada rakyat kecil, ada yang tentang Pancasilanya, ada yang tentang istri-istrinya. Ya biasa, itu kan frame namanya. Kayak kamu lihat Jokowi, tergantung frame yang di kepalamu kayak gimana. Ada yang mungkin fokus pada, loh Pak Jokowi kok kurus sekali, terus didoakan biar tidak kurus. Ada yang pada apanya lagi, itu namanya frame. Setiap orang berpikir memahami sesuatu ya dengan frame-nya sendiri-sendiri. Itu nanti yang oleh Derrida kita disuruh mendekonstruksi. Kenapa? Biar tidak terjebak pada satu frame. Soekarno yang istrinya banyak itu hanya satu angle, satu frame. Di frame yang lain dia luar biasa. Di frame yang lain dia original. Di frame yang lain dia khusus. Bahkan di kalangan mistik tertentu, Soekarno itu juga luar biasa. Itu namanya frame-frame, tergantung siapa yang baca. Biar kamu tidak kaku cara berpikirnya, siaplah untuk mendekonstruksi terus. Sadarilah bahwa kalau pikiranku semacam ini hanya satu frame. Orang lain mungkin punya frame yang berbeda. Biar wawasanku luas, frameku ini jangan dipatok kaku. Kita berusaha juga paham frame-nya orang lain. Hari ini orang itu selalu membanggakan frame-nya dan menganggap jelek frame-nya orang lain. Itu yang sering jadi sumber tawuran. Maka ayo kita perkaya wawasan keilmuan kita terus-menerus sehingga kita punya banyak alternatif frame. Kalau orang alternatif frame-nya banyak, ya tidak gampang marah. Kalau ada yang ngomong, alah ngapain belajar Soekarno? Wong Soekarno itu bla 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 bla. Loh itu kan salah satu frame untuk lihat Soekarno. Dari frame ini dia tidak begitu. Dari frame yang lain dia tidak begitu. Nah, itu gunanya. Makanya Socrates bilang semakin orang ilmunya tambah, semakin pasti dia bijaksana. Karena dia bisa paham, oh ada banyak alternatif frame untuk membaca sesuatu. Oke, itu pengantarnya.
Kita sekarang masuk ke materinya Soekarno. Saya nggak perlu mengantar dengan riwayatnya ya, sudah hafal. Dari A sampai Z, saya sudah bolak-balik ngomong. Langsung kita to the point. Kita lihat gagasan-gagasannya Soekarno tentang Islam. Gagasannya ini unik. Nanti akan kita sadari bahwa sebelum lahir tokoh-tokoh pembaharu Islam, sampai hari ini ada istilah Islam aktual, Islam kontekstual, Islam progresif, bahkan Islam liberal. Gagasan-gagasan itu sejak awal sudah dirintis oleh Soekarno. Dia punya sudut pandang yang unik tentang Islam. Nanti kita lihat. Bismillah. Nah, itu Soekarno juga ikut bismillah. Mengamini. Oke. Saya buka dengan itu. Bagi Soekarno, orang Indonesia, apalagi generasi muda, butuh kualifikasi itu. Wise in judgment, original in thought, resolute in action. Bijaksana dalam menilai, memutuskan. Original dalam pikiran. Orang yang pikirannya original pasti kreatif. Kemudian resolute. Di situ terjemahan, itu kan pidatonya, tulisannya Soekarno. Tegas dan tangkas. Resolute itu ya resolusi. Resolusi itu solusi yang dire. Jadi ada jalan keluar baru. Jadi kreatif dan solutif kalau bahasa orang hari ini. Jadi kita harus bijaksana. Saya bilang tadi untuk bijaksana butuh wawasan yang luas. Jadi meskipun nggak diperintah nyari ilmu, orang disuruh bijaksana itu otomatis butuh bekal ilmu. Terus harus kreatif, original. Jangan copy paste. Bikin makalah 10 halaman yang original cuma pendahuluan sama penutup. Tengahnya ngutip, kabeh ndak original. Mesti orang males baca, wong wis tahu mesti kan, ndak ada yang baru. Buku pun kalau ndak original ya mesti ndak bisa booming. Orang sudah banyak yang tahu isinya. Jadi original in thought dan resolute. Resolute itu ya kita harus jadi bagian dari problem solver, jangan jadi bagian dari masalah. Paling tidak kita ndak usah nyumbang masalah, syukur-syukur bisa nyumbang solusi, kan itu. Hari ini banyak yang sudah nambah masalah, ndak bisa nyari solusi. Gaweane yang sudah toto terus diosak-asik dan tidak melahirkan alternatif yang baru. Itu tidak resolute in action. Melakukan apapun itu harus jangan nambah masalah. Syukur-syukur nambah solusi. Itu maunya Pak Karno. Kita butuh generasi muda yang ilmunya luas, kreatif dan solutif. Bukan generasi muda sebaliknya, wawasannya sempit, sukanya niru, nirunya lahir dan batin, mulai baju sampai cara berpikir, cara berperilaku, ndak original, dan resolute. Resolute itu bagian dari masalah. Jadi ndak ngasih solusi apa-apa, cuma nambah masalah. Kehadirannya, keberadaannya sendiri itu masalah. Nah itu berat Indonesia bebannya. Kalau lebih banyak orang tidak wise, lebih banyak orang tidak original, lebih banyak orang yang jadi masalah, itu kasihan bangsa Indonesia. Meskipun hari ini kita banyak melihat yang itu. Ya paling enggak yang di masjid ini jangan jadi sumber masalah, itu aja sudah alhamdulillah. Di levelmu masing-masing. Di levelmu masing-masing. Ya enggak usah mikir, saya kan enggak korupsi di Indonesia, ya. Tapi levelmu, korupsi levelmu. Bukan makan uangnya negara, korupsi levelmu. Setiap orang hati-hati di levelnya sendiri. Ya mesti aja kamu enggak makan uangnya negara, hubungannya apa sama negara. Tapi di levelmu, level kecil. Mungkin masjid, mungkin
di kos-kosan. Harusnya minum cuma 1 gelas, kamu ngambil 2 gelas. Yang lain nggak kebagian misalnya. Itu kan banyak kan di Indonesia, orang levelnya Indonesia juga begitu. Harusnya gajinya sekian, dia minta didobel. Mentang-mentang dia yang ngatur urusan gaji misalnya. Nah itu banyak orang tipe-tipe ini di Indonesia. Terus tidak original. Orang yang punya 3 karakter itu adalah orang yang punya jiwa yang berani think and rethink. Berani mikir dan mikir ulang. Maksudnya apa? Tidak kaku. Banyak orang berani mikir tapi tidak berani rethink. Tidak berani berpikir ulang. Kalau sudah punya pendapat, tidak iso dibantah, kudu bener. Itu tidak berani rethink. Enggak, Pak, mbok dipikir ulang. Apa iya sih? Tidak bisa ini. Harga mati sudah pasti bener. Dead price. Harga mati kan bahasa Inggrisnya dead price. Banyak kan yang begitu, ndak iso ditawar, kudu ngono. Ndak berani rating, berani shape and reshape. Berani membangun, membentuk, tapi juga berani membangun ulang. Keliru ya dibaleni. Ndak masalah kok, manusia itu kadang juga keliru, kadang juga khilaf. Ndak harus mesti benar kok. Kalau ambil kebijakan kok keliru, ya direvisi, dievaluasi. Berani shape and reshape. Jadi berani membentuk ulang. Kalau dipikir-pikir ngaji ini tidak efektif, eman-eman ya kita tiap malam Kemis menghabiskan dana berapa untuk bikin kalian kopi sama teh ini. Eman, toh mendengarkan di YouTube sama itu sama aja toh, sudahlah nggak usah gini. Saya tak ngomong dari kamar aja misalnya. Tuh, itu reshape namanya. Ganti ya Pak, sudahlah Pak, daripada capek-capek Bapak dari kamar aja ngomongnya. Cuma ndak enak mungkin ya, ngomong-ngomong dewe, guyu-guyu dewe di kamar. Itu namanya berani, ndak selalu yang sudah kita anggap benar selama ini selalu benar terus. Wong realitas itu berubah. Berani make and remake. Berani bikin, berani juga mengevaluasi kalau keliru dibikin ulang. Itu kita butuh generasi semacam ini hari ini. Orang yang mau mikir banyak hari ini, tapi mau berpikir ulang jarang. Pokoknya kalau sudah merasa ketemu kebenaran, tidak bisa dibelokkan. Maka orang yang punya 3 kualifikasi tadi dan punya jiwa think and rethink, shape and reshape, dan make and remake, itulah jiwa yang berani terjun ke dalam lautan bergelora untuk menyelam, mencari mutiara. Itu keahliannya Pak Karno kalau bikin retorika-retorika semacam ini. Jadi sebelum masuk ke gagasan Pak Karno tentang Islam, ada baiknya kita ingat visinya Soekarno ini. Bagi saya ini sangat filosofis. Itu bisa kamu dekati dengan semua perspektif keilmuanmu hari ini. Wise in judgment, original in thought, dan resolute in action. Oke, bismillah. Sekarang kita lihat dasar-dasar pengetahuan Islamnya Pak Soekarno. Yang jelas Soekarno punya wawasan keislaman yang luas, secara umum harus dikatakan otodidak. Baca buku, surat menyurat, ngajak diskusi. Jadi itu dia cerita sendiri itu di Muktamar Muhammadiyah. Kalau Pak Karno mengafiliasikan diri dengan Muhammadiyah. Ibu meskipun beragama Islam, asalnya awalnya bukan Islam. Karena orang Bali. Bapak meskipun Islam, ya beliau beragama, kalau boleh dinamakan agama, agamanya aslinya teosofi. Orang teosofi itu biasanya ya punya agama tertentu, tapi fokusnya pada hal-hal yang sifatnya universal, perennial, spiritual. Nanti ada alirannya sendiri khusus, tapi gaya berpikirnya biasanya itu. Pada aspek-aspek perennial, universal, spiritual dari agama. Kapan-kapan kita ngomong itu, termasuk yang Indonesia terkenal teosofi, misalnya kakaknya ibu kita Kartini, Raden Sosro Kartono. Itu
Beliau termasuk teosofi. Nanti banyak tokoh-tokoh Indonesia tertentu yang alirannya teosofi. Bagi yang fikih minded, syariah minded, biasanya teosofi ini dianggap sesat. Ya, sesatnya di mana? Kapan-kapan kita ngomong, sebelum kita paham jangan ngomong dulu. Ya, itu pesan saya itu. Hari ini tuh banyak kita ndak paham tapi ngomongnya oke. Ada berita dikit aja yang ndak cocok sama kita, itu komentarnya mesti banyak. Entah ngerti, entah ndak ngerti. Oke. Hari ini kita terlalu banyak ngomong, jarang mendengarkan. Makanya khusus untuk malam Kamis cukup kalian mendengarkan saja. Sudah seminggu ngomong, sekarang mendengarkan. Oke, katanya Soekarno, jadi kedua orang tua saya ini yang saya cintai dengan segenap jiwa raga sebenarnya tidak dapat memberikan pengajaran kepada saya tentang agama Islam yang asli menurut Soekarno, karena dua-duanya tidak original dalam tanda petik. Maka Soekarno punya semangat belajar Islam yang tinggi, meskipun dia wawasannya ya banyak, luar biasa. Wawasan pertama dia dapatkan dari Pak Cokro. 2 minggu yang lalu kita ngomong tentang beliau. Aku tak pernah mendapatkan didikan agama yang teratur karena bapak tidak mendalaminya. Aku menemukan sendiri Islam pada usia 15 tahun. Ketika aku mengikuti keluarga Pak Cokro masuk satu organisasi agama dan sosial bernama Muhammadiyah. Karena kebetulan rumahnya Pak Cokro dekat dengan gedung pertemuannya Muhammadiyah. Gedung pertemuannya terletak di seberang rumah kami di Gang Peneleh. Sekali sebulan dari pukul 8 sampai tengah malam 100 orang berdesak-desakan mendengarkan pelajaran agama. Dan ini disusul dengan tanya jawab. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi tokoh pertama Pak Cokro, tokoh kedua Muhammadiyah. Zaman itu yang jadi idola dijadikan guru oleh para tokoh pergerakan Budi Utomo termasuk SI, di antara guru idolanya adalah Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Termasuk tokoh yang dikagumi juga oleh Soekarno. Kapan-kapan kita harus ngomong beliau. Jadi Haji Ahmad Dahlan ini nama aslinya Muhammad Darwis. Keturunan ke-12 dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Meskipun nanti dia tinggal di Mekah 5 tahun. Di situ dia nanti banyak belajar tentang pembaharuan, termasuk Afghani, termasuk Muhammad Abduh, termasuk Rashid Ridho dan Ibnu Taimiyah. Setelah dari Mekah 5 tahun, namanya Muhammad Darwis diganti Ahmad Dahlan. Zaman dulu kan begitu, orang yang kira-kira namanya enggak terlalu Islam setelah haji diganti. Mungkin hari ini masih mentradisi. Sama kayak orang Jawa itu biasanya kalau sudah tua pakai nama Jawanya lebih kental lagi. Nanti Ahmad Dahlan ini kembali lagi ke Mekah. Setelah kembali ke Indonesia beberapa lama, terus sekitar 1903 Ahmad Dahlan balik lagi ke Mekah sekitar 2 tahun. Di situ nanti dia berguru pada Syekh Ahmad Khotib Sambas. Guru yang sama, yang di situ ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi di situ mereka sebenarnya satu perguruan. Yang satu melahirkan Nahdlatul Ulama, yang satu melahirkan Muhammadiyah. Jadi saudara seperguruan yang sekarang pengikutnya lirik-lirikan. Ya, tidak apa-apa, itu biasa. 2 klaster yang berbeda bergerak di rahan yang sama itu pasti saling lirik. Dan wataknya manusia itu ingin selalu lebih unggul dari yang lain. Tidak masalah asal caranya yang baik. Fastabiqul khairat, kan Al-Quran begitu. Boleh berlomba-lomba, tapi berlomba-lomba api-apian. Bukan berlomba-lomba apa api-apian itu. Bahasa Indonesia nih, baik-baikan.
Apa baik-baikan itu? Pokoknya lakukan yang kamu ngerti yang baik sebanyak-banyaknya. Lebih banyak dari yang kamu anggap rivalmu. Caranya begitu kalau menurut Al-Quran. Jadi tidak apa-apa kamu di jalurmu masing-masing, tapi fastabiqul khairat lah. Dan Soekarno belajar dari Ahmad Dahlan, dari Muhammadiyah. Dan yang terakhir, yang terkenal ketika dia di penjara. Di sana nanti dia banyak belajar dari Ahmad Hasan. Ketika aku di penjara, aku menemukan Islam dengan sungguh-sungguh dan benar. Di dalam penjaralah aku menjadi penganut Islam yang sebenarnya. Dia merasa paham Islam itu di penjara. Dari membaca buku, baca Quran, menelaah hadis, baca surat-suratan dengan Hasan, dia merasa terus paham Islam. Soekarno ini berani, meskipun sama ulama yang dia tahu ulama, ya dia ngirim surat, mendebat, mengajukan gagasannya yang berbeda, nanti dibantah oleh Hasan, dikirim lagi. Berani ngomong, tapi bertanggung jawab. Tidak ada benci-bencian di situ. Alirannya jauh berbeda. Soekarno mengidolakan Mustafa Kemal yang sekuler dari Turki, Hasan tidak suka. Debatnya keras, tapi tetap saling sayang. Hari ini jarang orang Indonesia bisa begitu. Kalau sudah merasa berbeda, berdebat, mesti terus musuhan. Terakhirnya Allahu Akbar. Kalau dulu cerdas, diskusinya enak, saling menghargai. Sama nanti sama muridnya Hasan, Pak Nasir. Itu ya debat, tapi ya beberapa pandangan gak cocok, tapi nanti Nasir di dalam sejarahnya dikasih beberapa kali jabatan, meskipun nanti ada konflik dengan Masyumi di era ketika Pak Karno jadi presiden. Tapi kelihatannya Soekarno orang yang bisa politik ya politik. Tapi ketika berurusan dengan agama ya dia tahu siapa yang ahlinya dan mau diskusi. Itu kelebihannya Soekarno. Jadi di penjara dia dapat banyak wawasan. Ya meskipun kamu nggak boleh, Pak, ilmu agama saya kok rendah, Pak, saya masuk penjara aja. Nggak usah dicoba penjaranya, tapi ilmu agamanya ya. Kayak Hamka itu dulu kan menyelesaikan tafsir Al-Azhar juga di penjara. Oke, jadi saya melihat orang-orang dulu itu cara menanggapi perbedaan madhab, perbedaan aliran, nenek moyang kita Soekarno dan kawan-kawan itu lebih bijaksana. Bahkan Soekarno pernah nulis tentang Ahmadiyah dan memberikan beberapa apresiasi. Meskipun in essential dia tidak setuju, tapi beberapa gagasan-gagasannya Soekarno memuji Ahmadiyah. Itu pasti lahir karena saya bilang di awal luasnya wawasan, tidak sempit. Oke, jadi ilmunya dari Pak Cokro, dari Muhammadiyah, dari membaca, dari surat menyurat. Maka saya bilang tadi, berarti secara umum Pak Karno ini wawasan keislamannya diperoleh secara otodidak. Dan jangan salah, sudah banyak buku yang dia baca. Soekarno orang yang banyak membaca sejak muda. Oke. Kalau kalian ingin jadi kayak Soekarno, tinggal dicek Soekarno seumur kalian sudah ngapain aja. Kalian seumur sekarang sudah melakukan apa. Itu nanti akan kelihatan betapa bedanya kalian sama Soekarno. Soekarno sudah baca buku apa seumuran kalian, kalian sekarang sudah baca buku apa saja. Itu nanti akan kelihatan. Padahal sekarang buku itu tinggal kamu download, tinggal dibaca, Google juga siap sedia. Tapi kan minat bacanya yang rendah. Alhamdulillah Indonesia itu kalau urusan sosial media nomor 1. Kalau minat baca nomor 3 dari bawah. Ya, oke. Terus jadi itu ya dasar ilmunya. Nanti jangan tanya dari mana Soekarno. Ya itu tadi guru-gurunya sambil bacaan-bacaannya. Dan dia merasa mulai matang ilmunya tahun 26 adalah tahun di mana aku memperoleh kematangan dalam kepercayaan.
Aku beranjak berpikir dan berbicara tentang Tuhan. Ini sudah mulai dalam, mulai filosofis. Sekalipun di negeri kami sebagian terbesar rakyatnya beragama Islam, namun konsepku tidak disandarkan semata-mata kepada Tuhannya orang Islam. Pada waktu aku melangkah ragu, memulai permulaan jalan yang menuju kepada kepercayaan, aku tidak melihat Yang Maha Kuasa sebagai Tuhan kepunyaan perseorangan. Menurut jalan pikiranku, maka kemerdekaan seseorang meliputi juga kemerdekaan beragama. Itu kesimpulan semacam ini pasti hasil bacaan yang luas dan renungan yang panjang. Untuk menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak milik individu atau kelompok tertentu. Ini susah, keluar dari perangkap ego bahwa Tuhan yang paling benar itu Tuhanku, itu berat. Orang untuk nyampe ke sana butuh banyak wawasan. Tapi Soekarno sudah sampai bahwa enggak. Seandainya kamu yakin Allah itu Tuhan semesta alam, ya semesta alam itu kan enggak cuma dirimu isinya. Kelompok lain juga masuk semesta alam, masuk alam semesta. Mazhab lain juga masuk alam semesta. Kalau menurutmu Allah ini Tuhan pencipta alam semesta, berarti Allah itu Tuhannya mereka semua. Urusan mereka ngakui apa tidak, itu kan urusan lain. Jadi ya itu urusan mereka. Mereka tidak mengakui, tapi Allah Tuhannya mereka semua juga Tuhan kita. Kalau Allah Maha Penyayang, Allah menyayangi kita juga menyayangi mereka semua. Wong semua juga hasil ciptaan Allah. Kalau kita menciptakan sesuatu kan ya semua kita sayangi. Allah juga begitu. Pasti sayang dengan semua ciptaannya. Jadi enggak, Tuhan yang Maha Kuasa itu bukan Tuhan milik perseorangan. Tapi Tuhan milik semuanya. Oke, kesimpulan pertama itu. Yang kedua ini hari ini yang orang rame. Kemerdekaan seseorang juga meliputi kemerdekaan beragama. Beragama itu merdeka. Tidak bisa orang dipaksa. Agama urusan batin. Di luar kamu boleh ngaku aliran A, tapi diam-diam kamu aliran B kan tidak ada yang tahu. Di situ kita murni merdeka. Kamu bisa muji-muji orang di depannya, di belakangnya maki-maki kan ya, tidak ada yang tahu. Di batinmu maki-maki juga tidak ada yang tahu. Ranah batin, kuncinya agama kan ada di batin nanti. Di situ kita merdeka. Nah, akuilah kemerdekaan orang untuk beragama. Karena setiap orang punya kecenderungannya sendiri-sendiri. Nah itu Soekarno. Jadi dia merasa mateng di sini itu 1926. Jadi dia merasa bahwa ketemu Tuhan sekarang. Kalau kalian kan sudah 5 kali sehari ketemu Tuhan. Meskipun rasanya kayak tidak ketemu. Kayak minggu lalu ya, bedanya antara bertuhan sama berketuhanan. Nanti dibahas lagi sama Soekarno. Kita punya Tuhan, tapi hanya punya. Tidak kayak orang punya Tuhan perilaku kita. Kayak punya pacar tapi tidak kayak orang punya pacar. Kalau malam minggu di kamar aja, tidak pernah ada yang ngiriman. Kayak tidak, tapi aslinya punya. Itu kan kayak bertuhan tapi tidak berketuhanan. Pacarnya banyak tapi tidak pernah apel misalnya. Itu cirinya. Ngakunya bertuhan tapi gampang putus asa. Ngakunya bertuhan tapi gampang ngamuan. Ngakunya bertuhan tapi susah menerima perbedaan. Ngakunya bertuhan itu berarti tidak berketuhanan. Makanya orang Indonesia itu pasti bertuhan deh, tapi harus ditegaskan lagi berketuhanan. Ada beda antara bertuhan dengan berketuhanan. Minggu lalu kita singgung itu. Katanya Soekarno, berketuhanan itu bertuhan secara kebudayaan. Ini kalimatnya khas. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen
menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih. Yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad. Orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan. Ya memang syaratnya harus punya Tuhan dulu, baru bisa berketuhanan. Kalau nggak punya Tuhan, nggak bisa berketuhanan. Gitu. Nggak punya pacar, nggak bisa pacaran. Gitu loh. Loh ya kan, nggak punya teman, nggak bisa berteman, kan gitu. Nggak punya guru, nggak bisa berguru. Untuk bisa berketuhanan, kita harus punya Tuhan. Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Jadi beragama jangan egois. Ya kamu yakin agamamu paling benar ya. Tapi tidak berarti menjatuhkan, meremehkan, menafikan yang lain. Biarlah semua orang bertuhan sesuai keyakinannya masing-masing. Marilah kita amalkan jalannya agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Karena kita manusia, maka kita harus beradab. Ya meskipun tidak harus masuk ke fakultas adab. Ya. Jadi berkeadaban, jadi manusia yang beradab. Parameter utamanya kita beragama secara beradab apa? Hormat menghormati satu sama lain. Bukan caci mencaci, caci maki, sindir menyindir, jatuh menjatuhkan. Hargailah. Bahwa kamu tidak setuju sama agama lain, ya mesti. Wong kamu memilih agamamu berarti kamu nggak cocok sama agama yang berbeda, yang lain. Itu otomatis. Kalau kamu nganggap semuanya benar, ya tidak mungkin. Kamu pilih satu yang kamu yakin benar karena kamu yakin yang lain salah. Cuma kamu tidak usah teriak-teriak jeleknya agama yang lain. Nggak usah bikin spanduk besar untuk ngomong bahwa agama ini palsu. Ya enggak, jangan begitu. Cukup diam-diam di kalanganmu sendiri. Sudah ya, kita yakin milik kita benar. Karena bagi kita yang sana itu palsu. Ya semuanya juga begitu. Hormat menghormati itu di situ. Bukan berarti terus semua agama sama. Enggak. Yakini agamamu benar tapi hargai keyakinannya orang lain. Ya kamu tahu pacarnya temanmu itu jelek, tapi nggak usah deklarasi, "Hei pacarku, pacarnya temanku jelek, masih cakep pacarku loh." Iyalah. Neng ya nggak usah teriak-teriak. Itu menghormati namanya. Kita kan sering nggak peka dengan yang gini-gini. Cirinya gampang. Ikuti golden rule kalau dalam etika. Golden rule itu kalau nggak mau disakiti, jangan menyakiti orang. Kalau agamamu dibegituin kamu marah, jangan membegituin agamanya orang lain. Jadi cirinya semudah itu. Jadi hargai agama yang lain, kepercayaan orang lain, tapi tidak usah ninggal kepercayaanmu, kebenaranmu. Tetap kamu yakin agamamu paling benar, tapi biarlah orang dengan keyakinannya. Ini sebenarnya sederhana sejak kamu SD diajari. Cuma begitu besar lupa. Kenapa? Kepentinganmu banyak, egonya semakin lama semakin besar. Oke, jadi di awal Indonesia berdiri itu pidato BPUPKI ketika Pak Karno menjelaskan prinsip ketuhanan. Sudah diingatkan oleh Pak Karno, kita bertuhan secara kebudayaan. Jadilah manusia yang berbudaya, yang beradab. Meskipun hari ini banyak orang lupa dengan budayanya. Agama itu butuh wadah, namanya budaya. Tidak usah kamu debat beda Pak agama sama budaya, iya beda. Objek materialnya. Tapi dari segi relasinya, agama butuh budaya untuk mengekspresikan keimanannya. Kita harus beramal soleh. Amal soleh itu kan butuh realitas. Kehidupan sosial, kehidupan politik. Di situ kita
mewujudkan ajaran agama kita. Kita butuh budaya. Sholat itu kan juga butuh budaya. Budaya itu kan produk cita, rasa, karsanya manusia. Sholat harus nutup aurat, kan kamu butuh baju. Baju ini kan produk budayanya manusia. Kamu wiritan butuh tasbih, itu kan juga produk budayanya manusia. Pakai kopiah itu juga produk budayanya manusia. Agama butuh wadah namanya budaya. Jadi tidak usah anti budaya. Saya Pak lebih milih agama daripada budaya. Loh iya memang kamu begitu. Cuma agamamu tidak jalan kalau nggak ada media namanya budaya. Wong kamu dakwah ya butuh mikrofon. Mikrofon itu budaya. Kamu ngamuk, pentungan. Ya kan, membawa pentung itu. Loh pentunganmu itu produk budaya. Dan gak usah dicari dalilnya. Mana dalilnya ada orang dakwah harus membawa pentungan. Tidak ada. Itu kan ijtihad budayamu sendiri. Untuk dakwah sambil ngamuk-ngamuk. Oke. Loh contohnya begitu. Sholat juga, sajadah, tasbih, apalagi. Kamu butuh jubah. Itu juga produknya budaya. Jenggot itu juga kan budaya. Yo orang Arab jenggotnya gampang tumbuh lah. Kalau kamu kan susah. Karena khas mungkin gennya agak jauh. Paling kamu yang keluar jenggot eceran 1-2 itu. Nggak bisa paketan langsung banyak gitu kan. Mesti cukurnya satu gitu kan. Kamu tunggu bertahun-tahun ya paling siji nggak tahu-tahu. Ya memang gen kita mungkin bukan gen yang rambutnya bisa tumbuh cepat. Jadi itu kan budaya juga. Mungkin di budaya tertentu orang itu harus gelimis. Budaya yang lain harus. Sekarang kayak sinetron India itu kan semua aktornya berewokan. Beberapa waktu yang lalu gelimis-gelimis. Kalau yang Korea itu kan sukanya gelimis-gelimis. Jadi susah membedakan ini aktor apa aktris. Jadi mulus kabeh, semuanya cakep itu. Nah, itu kan budaya juga. Betul. Jadi agama butuh wadah itu. Jubah ya budaya, sarung ya budaya, celana juga budaya. Jadi maka kita berketuhanan butuh budaya. Kuncinya apa? Saling menghormati, jangan egois. Nah, ini rumus sebenarnya karena ini disinilah nanti Pancasila dimaknai pertama kali. Jadi ketika kita melupakan ini, kita melupakan yang namanya identitas kebangsaan. Kayak gini loh orang Indonesia kalau beragama. Kan maunya Bung Karno begitu. Cuma hari ini kita sering lupa. Terus, ini yang khas. Bung Karno saya bilang tadi dia mateng menjelajah juga. Ada yang sempat tanya ke Bung Karno. Wahai Bung Karno orang pinter, yang intelek, yang profesor, punya 16 gelar doktor dari berbagai penjuru dunia, lah kok percaya sama Tuhan? Apa buktinya Tuhan? Ada. Oh itu ngalang-alai ngaji kita yang dulu tentang pembuktian Tuhan. Bung Karno ditanya. Tapi jawabannya Bung Karno simple. Tidak sembulet Immanuel Kant dan kawan-kawan. Bisa kamu pakai. Katanya Bung Karno, iya. Jika saya harus membuktikan pada saudara bahwa Tuhan itu ada, saya tidak bisa. Tetapi bisa membuktikan pada diriku sendiri, kepadaku sendiri, bahwa Tuhan ada, bahwa saya sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya sering meminta kepada zat itu. Itu pun belum merupakan bukti Tuhan itu ada bagimu, karena yang ngalami kan aku. Bahwa saya sering minta pada zat itu dan zat itu memberikan padaku apa yang ku minta. Nah, itulah bagiku satu bukti yang nyata bahwa Tuhan itu ada. Itu kan jawabannya simpel. Tidak bisa saya membuktikan Tuhan, tapi saya mengalami Tuhan dalam hidupku. Dan bagiku itu bukti yang tidak terbantahkan. Aku sering ngobrol, aku sering minta-minta pada dia. Mungkin sampai di level ini kan Allah itu kan mungkin halusinasi, ngobrol ya mungkin pelampiasan aja.
Tapi katanya bukan, itu mungkin belum bukti. Tapi lo aku minta itu lo dikasih. Ya kan? Aku minta dikasih. Bukankah ini bukti yang sangat kuat? Aku minta Indonesia merdeka dikasih. Itu kan luar biasa. Membayangkan Indonesia bisa deklarasi merdeka sendiri, tidak dikasih oleh penjajah, itu kan memang satu-satunya jalan dengan doa. Melihat situasi saat itu. Tapi dikasih oleh Allah. Itu loh. Bahkan mungkin 1-2 kali bisa saja Pak Karno minta menikah dengan siapa, itu mungkin bisa kan. Waduh, pengen menikah itu semoga diizinkan oleh istri sebelumnya. Dan dikasih oleh Allah. Loh itu kalau bukan Allah yang mengizinkan berat itu. Oh itu kan jawaban jitu. Jadi kalau kamu susah membuktikan Tuhan, ingatlah pengalamanmu bersama Tuhan. Tidak sekedar pengalaman yang sifatnya satu arah dari kita yang menyembah Tuhan. Ternyata Tuhan juga sering intervensi dalam hidup kita. Mengingatkan, menguji, mengabulkan doa. Itu bagi saya jawaban cerdas. Di luar jawaban-jawaban filsafat yang rumit yang dulu kita bahas. Jadi ya saya tahu Tuhan itu ada, kenapa saya ngalami sendiri keberadaannya. Tidak cuma aku yang menyapa dia, dia juga sering menyapaku. Dalam banyak momen kehidupanku. Banyak hal yang mustahil terjadi. Mungkin sebaliknya, banyak hal yang kamu anggap pasti terjadi, ternyata tidak terjadi. Dan itu bolak-balik begitu, berarti tidak kebetulan. Berarti pasti Tuhan itu ada. Jadi buktikan Tuhan dalam dirimu sendiri. Kalau ada orang tanya, apa iya Tuhan itu ada? Iya, buktinya mana? Saya ngalami sendiri. Bagaimana bermainnya Tuhan dalam hidupku. Ya mungkin kamu tinggal nyari contoh momen hidupmu yang di situ Tuhan sangat terlibat. Kenapa kok tiba-tiba kamu kuliah di sana dengan jurusan itu, padahal waktu kecil cita-citamu jadi pilot, jadi dokter, jadi dadak kuliahnya kok di UIN. Fakultasnya Usuluddin. Ya, gimana bisa jadi dokter, jadi pilot, ya kan? Gimana bisa jadi penerbang? Kalau terbangan bisa. Oh itu kan pasti Allah ikut intervensi di situ, ikut ngatur skenario hidupmu. Ternyata kamu atur kayak gimana pun Allah lebih mengatur. Oke, kan ada ayat itu wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi ada dasarnya bahwa sang maha makar itu Allah. Hati-hati kalau pemerintah mendengar nanti Allah dicari. Ya kan? Sekarang kan banyak sedang nyari yang mau makar itu. Padahal Al-Quran sudah jelas ngomongnya bahwa Allah itu yang maha makar. Nanti yang makar mau dicari sama polisi nanti. Oke, terus. Nah, ini kalimat lagi yang saya bagus. Sekarang aku memahami Tuhan bukanlah suatu pribadi. Aku menyadari Tuhan tidak terhingga, meliputi seluruh alam, maha kuasa, maha ada. Tidak hanya di sini dan di sana, tetapi di mana-mana. Dia hanya satu Tuhan, ada di atas puncak gunung, di angkasa, di balik awan, di atas bintang-bintang yang kulihat setiap malam. Dia tidak bisa dibagi. Ketika kenyataan ini muncul dalam diriku, aku sadar bahwa tidak perlu takut lagi. Karena Tuhan tidak lebih jauh dari kesadaranku. Ini tidak gampang orang nyampe makom ini. Kalau dalam sufi, kesadaran bahwa Tuhan itu bukan sosok khusus, ada personnya di luar alam semesta ini. Itu gagasan, kalau versinya Soekarno berarti gagasan orang yang belum matang agamanya. Dianggapnya Tuhan ada di atas sana jauh, sekarang dari atas lihat ke bawah.
Ada sosoknya yang berbeda di alam semesta. Tidak begitu katanya Soekarno. Sekarang aku sadar bahwa Tuhan itu tidak terhingga. Dia ada di mana-mana. Kalau bahasanya Quran, wallahu bikulli syai'im muhit. Muhit itu kan meliputi. Meliputi itu kan berarti kemanapun adanya alam semesta, di sudut manapun dia ada. Jadi dia bukan sosok ini alam, ini Tuhan, tapi dia muhit. Meliputi alam semesta. Yang logika ini diterjemahkan dengan sangat detail, jelimet oleh para sufi, Ibnu Arabi dan kawan-kawan. Jadi Allah itu meliputi segala sesuatu, ada di mana-mana. Dan ini tidak pengetahuan saja ternyata bagi Soekarno, tapi juga kesadaran. Saya sering bilang ada jarak antara pengetahuan dan kesadaran. Kalau sekedar pengetahuan tentang yang baik, kalian mungkin referensinya sudah lengkap. Tapi kesadaran untuk berbuat baik, itu mungkin banyak yang belum hidup. Nah, Soekarno itu makanya dia bilang, terus kenyataan ini membuat aku sadar. Itu berarti pahamnya bahwa alam semesta ini diliputi oleh Tuhan, itu membuat dia dalam hidupnya apa? Tidak takut lagi. Jadi bagi dia tidak ada yang sudah bikin kita takut. Wong di mana-mana ada Tuhan. Apapun yang kita lakukan Tuhan tahu, dan apapun yang tidak terduga Tuhan bisa mengubah. Apapun yang menurut kita tidak mungkin, Tuhan bisa membuatnya mungkin. Itu bikin orang tenang dan tidak takut. Itulah mengapa dalam bahasa Al-Quran cirinya wali adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut, tidak sumpek, tidak sedih. Orangnya jadi berani hidup. Ya meskipun tidak usah kamu deklarasi di luar bahwa Soekarno adalah wali. Ya, nanti rame lagi, nambah masalah. Jadi tidak usah lah. Sekarang kita sudah terlalu banyak masalah. Jadi yang penting kalau kamu ingin ikut gayanya Pak Karno, pengetahuanmu itu punya dampak pada kesadaranmu. Dan kesadaranmu ada pengaruhnya dalam hidupmu. Jadi temukan Tuhan dalam dirimu. Nah, selanjutnya dia bilang, aku hanya perlu masuk ke relung hatiku untuk menemuinya. Aku sadar, aku selalu dilindunginya untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Dan dialah yang memimpin setiap langkahku menuju kemerdekaan. Jadi caranya karena Tuhan itu ada di mana-mana, ya kita tidak perlu capek-capek keluar dari diri kita. Diamlah, merenunglah, temui dia dalam dirimu sendiri. Karena dalam dirimu sendiri pasti ada. Wong dia meliputi segala sesuatu. Temui dalam dirimu, kemudian sadari perannya dalam dirimu. Itu kan yang dulu Hamzah Fansuri mengejar-ngejar Tuhan sampai ke Mekah, ke Barus, mana-mana. Ketemunya dalam dirinya. Karena memang bukan kok di Mekah tidak ada Tuhan, di Barus tidak ada Tuhan. Itu Hamzah Fansuri ingin, kok aku capek-capek kemana-mana. Wong itu sebenarnya cuma tinggal aku sadari bahwa Tuhan ada di mana-mana. Dalam diriku pun akan ketemu Tuhan. Tidak harus jauh-jauh ke sana. Ya meskipun kamu boleh naik haji, bahkan wajib. Tapi ada kalanya orang naik haji pun tidak ketemu Tuhan di sana. Ketika apa? Kesadarannya tidak ikut. Ketika haji fokusnya tidak Allah lagi. Mungkin haji fokusnya gelar hajinya. Oh, lumayan setelah ini ada gelar H di depan nama. Itu kan banyak yang begitu. Gengsi gelarnya. Padahal kamu kuliah nyari gelar S2, S3 bisa puluhan tahun. S1 tidak lulus-lulus. Itu cuma 40 hari sudah dapat gelar. Di depan namamu. Haji. Oke, terus jadi temukan Tuhan dalam dirimu. Versinya Soekarno. Kalau didalami jadinya sangat filosofis. Bayanganmu dulu kan Soekarno itu ya tukang orasi teriak-teriak gitu kan. Enggak, dia gagasan-gagasannya luar biasa. Enggak akan jadi orang sebesar itu kalau hanya pinternya retorika.
Terus, ini yang khas. Saya tidak tahu, bagi orang Jawa banyak sekali versi-versi kisah mitos tentang Soekarno yang dihubungkan dengan mistik. Ada cerita, memang awalnya Pak Karno itu sangat takut sama yang hal-hal berbau mistik. Dia agak suka mistik, suka takhayul. Tapi ada satu pengalaman yang bikin Pak Karno kemudian putus asa sama mistik, kecewa sama mistik. Jadi satu ketika ada orang yang kagum sama Soekarno, datang sama Pak Karno bawa cincin. Cincin ini dibilang kata orangnya ini cincin ini bertuah. Barang siapa membawa cincin ini, dia akan selamat terus dan beruntung terus. Cincinnya sama Pak Karno dipakai kemana-mana. Begitu pakai cincin itu, tidak lama kemudian Pak Karno malah ditangkap, diasingkan ke Flores. Itu terus, Pak Karno berarti tidak benar ini cincin. Terus dia membodoh-bodohkan dirinya sendiri lah. Aku percaya sama yang gitu-gitu. Pak Karno awalnya takut. Misalnya akan ada sama pamali-pamali. Nggak boleh makan di piring yang pecah misalnya. Nggak boleh makan. Saking dia kecewanya sama logika yang mistik tadi. Hal yang sama yang dikritik oleh Tan Malaka 2 minggu yang lalu. Maka tak jajal sekarang. Kalau bahasa orang Jawa jarak itu. Ayo wis ini, jajal di mana salahnya, di mana tak tunjukkan kelirunya mistik, kelirunya tahayul. Tadi kan larangannya orang tidak boleh makan di piring retak misalnya itu kan karena akan mendatangkan bencana. Secara sengaja saat itu setelah peristiwa Flores itu Soekarno makan di piring yang pecah. Sebelum makan piringnya dipelototi, terus dimaki-maki, dipisu-pisui sama Soekarno. Itu kalimatnya itu. Engkau benda mati, tidak bernyawa, tolol. Engkau tidak punya kekuasaan terhadap nasibku. Aku akan hadapi engkau. Sekarang aku memakai kamu untuk tempat makan. Itu piringnya diseneni. Piringnya dimaki-maki. Itu gayanya Soekarno. Bisa kalian tiru. Ya mungkin kalian misalnya, Pak saya takut Pak di kos-kosan itu kalau ke WC yang sana itu ngeri. Kalau tengah malam kamu datangi WC itu terus maki-makin. Engkau benda mati. Tidak bernyawa. Tolol, kamu tidak punya kuasa apa-apa. Nanti kalau keluar beneran lari ya. Oke, iyalah kalau ada yang gawat-gawat ya lari saja. Oke, itu mistik. Jadi ya Pak Karno nanti lebih suka cara beragama berislam yang cenderung progresif. Tidak mistik. Indonesia tidak akan merdeka kalau logikanya logika tahayul mistik. Jadi makanya banyak cerita-cerita tentang mistik berhubungan dengan Pak Karno itu sifatnya mitos. Mitos itu tidak usah disalahkan, kita tidak tahu aslinya. Cuma yang ini cerita dari Pak Karno sendiri. Jadi ketika dia akhirnya tidak percaya sama cincin yang dianggap bertuah. Katanya bertuah, tapi tidak lama setelah itu malah ditangkap. Sebelum pakai cincin malah aman-aman aja. Maka bagi dia terus, logika kayak gini enggak. Mistik itu kan semacam ini kan yang ditanamkan di batin kita ketakutan. Dan ketergantungan. Bahayanya di situ. Selain mengancam tadi, ketauhidan kita bahwa ada Allah loh meliputi hidup kita juga bikin hidup tidak produktif. Tergantung pada benda, hidup serba dikejar ketakutan. Satu-satunya cara mengalahkan ketakutan apa? Hadapi. Nah, Pak Karno di antara cara menghadapinya tadi, piringnya dimaki-maki. Jadi kamu takut apa saja, hadapi. Ya nanti hasilnya tinggal dilihat, pokoknya dihadapi saja. Karena kalau kamu nunggu lama-lama dalam ketakutanmu kontraproduktif, waktumu habis, energinya banyak terbuang. Syukur kamu hadapi urusan gagal ya ganti acara kan gitu aja.
Kamu naksir, ndak berani ngomong-ngomong, takut ngomong kalau ditolak, takut mikirnya suwi lama, waktunya habis. Dia ditembak orang lain duluan. Sudah dihadapi aja, ya kamu ngomong aja dulu, ditolak, ya ganti acara, kan gitu aja. Tapi kan lebih nyaman hidupmu. Daripada dikejar ketakutan terus menerus. Hadapi saja. Ya dalam banyak hal, dalam banyak contoh kasus. Silahkan kamu cari sendiri yang menghambat dalam hidupmu yang sifatnya ketakutan. Mau bisnis takut gagal. Ya sudah bisnis saja. Kalau gagal kan nanti kelihatan. Kalau ternyata gagal, ya sudah berarti nggak bakat bisnis, kan gitu aja. Daripada kamu mikir bisnis enggak, terus waktumu habis untuk mempertimbangkan peluang bisnismu diambil orang lain. Nanti yang lain sukses kamu baru nyesel. Alah kok bukan aku ya dulu, kan mesti begitu. Apapun itu ketakutan lawanlah. Oke, mau ketemu dosennya aja takut. Ngadep enggak ya, tapi nanti gimana kalau kesuwen, ngadep aja, urusan dimarahi lah, urusan belakangan. Tapi kamu puas, urusanmu beres. Masalahnya jadi jelas, tidak dikungkung oleh ketakutan-ketakutan yang enggak perlu. Contohnya dari modelnya Pak Karno tadi. Begitu dia tahu, keliru aku selama ini percaya pada tahayul. Ditantanglah langsung, bahkan dimaki-maki. Oke, terus baru setelah dia merasa matang, kokoh, terus terjadilah dialog-dialog, adu pendapat. Dia menuangkan gagasan-gagasannya tentang Islam di majalah-majalah, termasuk nanti yang dikompilasi di bawah bendera revolusi. Saya mencermati ada beberapa yang sangat dikritik oleh Pak Karno. Yang pertama, taklid. Tradisi ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya. Katanya Pak Karno, taklid adalah salah satu sebab yang terbesar dari kemunduran Islam sekarang ini. Semenjak ada aturan taklid, disitulah kemunduran Islam cepat sekali. Ya tak heran. Kenapa? Karena di mana jenius dirantai, di mana akal pikiran diterungku, disitulah datang kematian. Begitu orang tidak boleh mikir, begitu orang tidak bebas punya pendapat, selamat datang kematian. Kamu terbelenggu, kamu terpenjara. Kamu tidak bebas berpikir lagi, tidak bebas berpendapat lagi. Kamu terpesona oleh tokoh, mendewa-dewakan orang yang kamu kagumi. Selesai. Kamu hidup tapi kayak mati. Bukan berarti kamu nggak boleh mempertimbangkan, mengkaji pikirannya orang lain. Boleh, bahkan wajib, wong itu namanya cari ilmu. Tapi berpendapatlah sendiri, ambil keputusan sendiri. Untuk hidupmu, jangan taklid. Katanya Pak Karno, saya sendiri sebagai seorang terpelajar, barulah mendapat lebih banyak penghargaan kepada Islam sesudah saya membaca buku-buku Islam modern dan saintifik. Apa sebab umumnya kaum terpelajar Indonesia tak senang Islam? Sebagian besar ialah oleh karena Islam tak mau membarengi zaman. Karena salah orang-orang yang mempropagandakan Islam. Mereka kolot, mereka ortodok, mereka anti pengetahuan dan memang tidak berpengetahuan. Itu kalau ada orang hari ini ngomong kayak gini, besok dilaporkan polisi penistaan. Ya kan, kita hari ini kan begitu. Tahayul, jumud, menyuruh orang taklid saja, menyuruh orang percaya saja, mesum, mbahnya mesum. Oh itu, ini kalimat ini gawat sekali hari ini. Kalau kamu ngomong umat Islam hari ini mesum dan mbahnya mesum, oh itu
bisa penistaan besar-besaran itu. Kamu anggap ustadz, ternyata kawin lagi. Itu kan ujung-ujungnya kamu kagum luar biasa, ilmu agamanya tinggi. Akhirnya kesandung kawin lagi. Ada artis nyanyi lagu religius seolah-olah hanya Allah yang nomor satu, jatuhnya kawin lagi. Ulama besar kesandungnya urusan perempuan lagi. Itu sindirannya Soekarno luar biasa, sampai hari ini mungkin masih relevan. Mesum mbahnya mesum. Tidak cuma mesumnya, sak mbah-mbahnya dibawa ke sini. Itu luar biasa sindirannya. Ternyata pikirannya tidak jauh-jauh dari selangkangan dan sekitarnya. Oke, ya. Itu hati-hati, biasanya cobaannya ustadz-ustadz itu. Makanya saya untung duduknya di sini. Kalau saya duduk di sana, khawatir aku. Ya. Sudah duduk di sini ditutupi salon lagi. Tidak kelihatan, tego sekali takmirnya. Aku nonton ke sana tidak kelihatan. Oke, jadi mesum, mbahnya mesum. Oke, taklid sebenarnya. Kuncinya di situ. Bagi saya, anti-taklidisme itu berarti bukan saja kembali pada Al-Quran dan hadis, tetapi kembali pada Quran dan hadis dengan mengendarai kendaraannya pengetahuan umum. Jadi, kalau umat Islam ingin maju, Al-Quran, hadis, dan ilmu pengetahuan umum, bahasanya Soekarno. Harus ngerti fisika, matematika, biologi, dan kawan-kawan. Jangan gampang taklid. Kalau kita wawasannya luas, kita tidak akan mudah ketipu oleh ketokohan, kefiguran, keustatan. Kenapa kita mudah taklid? Karena ilmunya tidak nyampe, merasa diri lemah. Makanya Nurcholish Madjid itu punya teori taskhir. Teori taskhir itu manusia biar tauhidnya lebih sejati, dia harus bisa menaklukkan alam semesta. Untuk bisa menaklukkan alam semesta, dia butuh ilmu. Kenapa dulu nenek moyang kita nyembah laut, nyembah pohon, ngirim sajen ke laut? Karena merasa lemah di hadapan laut, di hadapan pohon. Untuk bisa ngerti, bisa menaklukkan laut, menaklukkan pohon, jalannya bukan ngasih sajen, tapi pahami ilmu kelautan, pahami ilmu tentang pepohonan. Baru kita bisa tidak terkungkung oleh pohon dan laut. Nah, itu kalau dalam agama namanya, kalau bahasanya Al-Quran, wasakhara lakumul bahro, dan istilah sakhor, taskhir, taklukkan. Kalau kita sudah bisa menaklukkan, kita tidak akan tergantung lagi, tidak akan takut lagi, tidak akan lemah lagi di hadapan yang bukan Allah. Ketika kita tidak lemah di hadapan yang bukan Allah, tauhid kita semakin jernih, semakin tinggi. Jadi makanya nambah ilmu itu penting. Dalam rangka apa? Biar tauhid kita semakin jernih, biar kita sadar bahwa satu-satunya yang pantas disandari hanya Allah. Tapi semakin kita tergantung pada yang bukan Allah, tauhid kita semakin susah untuk naik kelas. Jadi itu kritik pertama dari Soekarno. Umat Islam biasakan jangan taklid. Sekarang tidak cuma taklid, kita bikin berita bohong. Itu ngalang-ngalai taklid. Taklid itu mending ikut seseorang. Sekarang kita bikin kepalsuan yang memaksakan orang untuk percaya, dan kita paksa diri kita sendiri juga untuk percaya. Coba kamu cek, orang-orang yang bikin berita palsu, bikin hoax itu, mereka kan juga tidak cuma maksa orang untuk percaya, tapi memaksa dirinya sendiri untuk percaya. Padahal itu awalnya kebohongan. Itu bahaya luar biasa bagi kebertuhanan kita.
Jadi wong dia sendiri yang bohong, tapi dia paksa dirinya sendiri untuk percaya dan memaksa orang lain untuk percaya. Itu bagi saya defisit luar biasa bagi keberagamaan kita. Terus penyakit pertama, maka jangan taklid. Kita itu egaliter kok katanya Soekarno. Tersesatlah orang yang mengira bahwa Islam mengenal suatu aristokrasi Islam. Tiada satu agama yang menghendaki kesamarataan lebih daripada Islam. Pengeramatan manusia adalah salah satu sebab yang mematahkan jiwanya satu agama dan umat. Oleh karena pengeramatan manusia melanggar tauhid. Kalau tauhid rapuh, datanglah kebencanaan. Jadi ini yang ngomong Soekarno loh, bukan Ustadz loh. Kelasnya Soekarno aja paham bahwa satu-satunya agama yang tidak ada elit keagamaan itu adalah Islam. La rohbaniyata fil Islam. Tidak ada kerahiban dalam Islam. Tidak ada organisasi khusus aristokrat Islam yang menguasai kebenarannya Islam. Kebenarannya Islam milik semua umatnya. Ya mungkin ada yang lebih pintar tapi tugasnya meminterkan, mengajarkan orang lain. Nambah wawasannya orang lain biar orang lain jadi pintar juga, kemudian pilihannya jadi benar. Jadi tidak ada beda level, yang ada beda fungsi. Beda level itu atas bawah. Kalau beda fungsi itu, kebetulan malam ini saya fungsinya ngajar untuk urusan filsafat. Tapi mungkin dalam konteks yang berbeda, kamu ngajari aku mungkin urusan caranya download video, caranya lihat gambar-gambar, caranya wawasanmu mungkin lebih luas. Ya, dibandingkan aku. Loh, kalau kamu kan lebih canggih, mau kamu diblokir kayak apa aja ngerti bobolan. Ya. Jadi itu kan beda fungsi. Kamu ngajari aku apa, aku ngajari kamu apa, kan begitu. Oke. Ya kalau urusan itu kamu lebih pengalaman lah. Ya, jadi enggak ada Menkominfo itu sudah ratusan ribu konten diblokir. Tapi mana bisa diblokir? Kamu kan selalu ngerti bobolannya. Oke, Menkominfo sendiri juga ngerti kalau itu dibobol. Tapi kan kalau dia ditanya, yang penting kan sudah tak blokir. Perkara bobol ya enggak apa-apa, nanti kita lihat bareng-bareng hasilnya. Oke, jadi kita enggak beda secara hierarkis. Kita beda peran, beda fungsi. Ya masing-masing, yang petani jatahnya nggarap sawah, yang pedagang jatahnya berdagang, yang ulama jatahnya menyebarkan ilmu. Beda fungsi, bareng-bareng menjalankan tugas sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah. Enggak boleh saling bergantung. Karena satu-satunya yang boleh digantungi hanya Allah. Allahus Somad. Islam itu egaliter. Kita itu sama levelnya, sama-sama makhluk. Sepinter-pinternya ulama kadang-kadang ya keliru. Sebodoh-bodohnya kita dalam hal tertentu kita punya kebenaran, punya ilmu. Khususnya yang di bidang kita. Maka saling berbagi pengetahuan. Jangan saling menjatuhkan. Yang petani jangan nganggap rendah pedagang. Karena kapan-kapan dia pasti butuh pedagang. Yang pedagang juga jangan merendahkan petani. Yang ulama jangan gegeran sama umarok. Yang umarok juga jangan merendahkan ulama. Masing-masing butuh peran dua-duanya loh. Kalau nggak ada pemerintah kita kacau balau. Nggak ada ulama kita nggak punya patokan moral. Nggak punya tambahan wawasan keagamaan untuk hidup yang lebih baik. Nah, jadi jangan taklid. Kita egaliter. Kita saling memberdayakan. Itu maunya Soekarno. Terus problem Muslim Indonesia yang ketiga. Problem Muslim Indonesia yang ketiga. Di catatan saya apa? Itu saya ambil dari tulisannya Soekarno yang Islam Sontoloyo itu. Kita lebih sering gegeran
hal-hal sepele. Kita mementingkan kulit, lupa isi. Hal-hal penting sering luput. Dia ngasih contoh, Islam melarang kita makan babi. Di sisi lain, Islam juga melarang kita menghina si miskin, memakan haknya anak yatim, memfitnah orang lain, menyekutukan Tuhan yang esa. Malahan yang belakangan ini dikatakan dosa yang terberat. Dosa datuknya dosa. Ini podo sama mesum, mbahnya mesum tadi. Itu kan yang belakangan tadi. Tetapi apa yang kita lihat? Coba Tuhan menghina si miskin, makan haknya anak yatim, memfitnah orang lain, musyrik dalam Tuhan punya pikiran dan perbuatan. Maka tidak banyak orang yang menunjuk kepada Tuhan dengan jari seraya berkata, Tuhan menyalahi Islam. Tetapi coba Tuhan makan daging babi, walau hanya sebesar biji asam pun, dan seluruh dunia akan mengatakan Tuhan orang kafir. Inilah gambaran jiwa Islam sekarang ini. Terlalu mementingkan kulit saja, tidak mementingkan isi. Jadi katanya Soekarno, orang Islam itu kalau hal-hal sepele, hal-hal kecil-kecil itu hebohnya luar biasa. Tapi begitu urusan-urusan penting, krusial, esensial, tidak heboh. Kalau ada orang miskin di kalangan kita, umat Islam, ya kita anggap ya sudah lah. Padahal kita punya tanggung jawab loh kalau ada fakir miskin di kalangan kita. Seandainya nggak ada yang bantu, nggak ada yang ribut, dianggapnya urusannya sendiri-sendiri. Tapi begitu ada yang makan daging babi, rame kasusnya. Begitu ada yang lupa pakai jilbab, rame. Begitu ada cowok cewek kok boncengannya tidak miring, tapi terus kita diskusinya rame luar biasa. Kan kita selalu begitu yang bikin kita rame. Kan ada itu aturan yang kalau boncengan cewek tidak boleh megagah, harus miring. Dan yang kayak gitu. Saya katanya tidak salah itu, cuma ada yang lebih wow, ada yang lebih besar, tapi kita cuekin, lebih esensial. Yang dari situ akan kelihatan betapa Islam itu luar biasa, rahmatan lil alamin, daripada sekedar urusan makan daging babi kah? Jangan-jangan kita tadi kesenggol sama anjing lewat kah? Jangan-jangan itu yang kita sering hebohkan di situ. Jadi problem kita ini hari ini, kita gegeran tiap hari itu kebanyakan urusan kulit. Bukan urusan isi. Bukan urusan yang esensial. Nanti banyak contohnya dari Soekarno. Terus ini lebih dahsyat lagi kalimatnya. Saya baca semua. Betapa gara-gara urusan kulit tadi, terus kita jadi layu. Lenyap roh Islam yang luar biasa itu. Kita tidak ingat bahwa masyarakat itu adalah barang yang tidak diam, tidak tetap, tidak mati, tetapi hidup mengalir, berubah senantiasa, maju, dinamis, berevolusi. Kita tidak ingat bahwa Nabi sendiri telah menjadikan urusan dunia, menyerahkan kepada kita sendiri urusan dunia. Membenarkan segala urusan dunia yang baik dan tidak nyata haram atau makruh. Katanya Soekarno, hidup ini dinamis. Kalau urusan dunia, itu kan Nabi sudah menyerahkan sama kita. Dan kita nggak perlu ribut kalau tidak jelas haram atau makruh. Cuma kita tadi sering ngurus yang kulit-kulit. Kita royal sekali dengan perkataan kafir. Kita gemar sekali mencap segala barang yang baru dengan kafir. Pengetahuan barat, kafir. Radio dan kedokteran, kalau hari ini imunisasi, kafir. Sendok dan garpu dan kursi, kafir. Tulisan Latin, kafir. Bergaul dengan bangsa yang bukan bangsa Islam, kafir. Ini dulu ya, zaman Soekarno hidup. Kalau sekarang mungkin tidak ada
bedanya. Oke. Padahal apa yang kita namakan Islam hari ini ternyata bukan roh Islam yang berkobar-kobar. Soekarno ini penggemar bukunya Amir Ali, Api Islam. Bukan amal Islam yang mengagumkan, tetapi dupa, karma, jubah, celak mata. Siapa yang mukanya angker, siapa yang tangannya bau kemenyan, siapa yang matanya dicelak dan jubahnya panjang, siapa yang menggenggam tasbih yang selalu berputar, dialah yang kita namakan Islam. Kita hanya lihat kulit. Islam yang paling serius di kepala kita adalah yang pakai jubah, pakai surban, matanya pakai celak, jubahnya panjang, mambu kemenyan. Itu bau kemenyan. Mungkin sekarang enggak lah ya, sekarang kan sudah parfum, enggak lagi bau kemenyan. Astagfirullah, istighfar loh Soekarno. Iya. Soekarno aja sampai istighfar, masa kamu ndak? Inikah Islam? Inikah agama Allah? Ini itu tanda tanya. Yang mengkafirkan pengetahuan dan kecerdasan, mengkafirkan radio dan listrik, mengkafirkan kemodernan dan keabtuditan. Yang mau tinggal mesum saja. Oh, itu bolak-balik mesum, mungkin dulu banyak kasusnya. Iya. Tinggal kuno saja, tinggal terbelakang saja, tinggal naik onta dan makan sonder sendok, ya kan? Naik onta makan tanpa sendok. Itu kan kita sering makan tanpa sendok, itu sunnah loh. Ya syukurlah kalau makannya nasi, kalau makan bubur susah kamu. Seperti di zaman nabi-nabi, nah, itu kan dikritik Soekarno, astagfirullah. Katanya Soekarno, Islam is progress. Islam itu kemajuan. Kok Islam jadi ndeso begitu? Itu kritiknya Soekarno. Lanjutannya. Tetapi apa yang kita cutat, ini yang kalau tidak Jawa tidak ngerti istilah cutat ini. Kalau orang lain mungkin dianggap istilah bahasa Perancis atau bahasa Jerman. Ya. Dicutat itu dicungkil, diambil sedikit. Itu namanya dicutat. Kalau kalian masak nasi apa ngeliwet terus sudah lapar banget tapi tidak matang-matang, kamu ambil sedikit. Termasuk contoh dicutat, dicungkil, dikeluarkan dari kelompoknya sedikit. Apa yang kita cutat dari kalam Allah dan sunnah Rasul itu bukan apinya, bukan nyalanya, bukan. Ternyata hanya abunya, debunya, asapnya. Hanya itu yang kita ambil dari kalam Allah. Yang tidak penting terus kita gegerkan. Abunya yang berupa celak mata dan sorban. Abunya yang mencintai kemenyan dan tunggangan onta. Abunya yang bersifat Islam muluk dan Islam ibadat. Sonder takwa. Sonder itu tanpa ada takwanya. Takwa itu kan kondisi batin yang siap menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan. Abunya yang cuma tahu baca Fatihah dan tahlil saja. Hanya abunya itu, bukan apinya. Padahal justru kalau ingin Islam itu jaya, Islam itu bangkit, kita butuh apinya. Yang menyala dari ujung zaman yang satu ke ujung zaman yang lain. Jadi itu Soekarno sudah gelisah luar biasa dengan kondisi umat Islam zaman itu. Seandainya Soekarno sekarang hidup lagi, mungkin dia kaget luar biasa. Sudah 70 tahun lebih kita merdeka. Mungkin podo wae ternyata. Seandainya. Mungkin dimarahi semua presiden setelah dia itu. Ngapain aja puluhan tahun. Kok masih kayak gini situasinya Indonesia. Ya. Oke, baru terus keluarlah istilah keramat dari Soekarno yang terkenal. Islam Sontoloyo.
Jadi ini salah satu tulisannya judulnya Islam Sontoloyo. Ini dia marah luar biasa ketika ada kasus seorang guru atau kiai yang mencabuli muridnya. Ya, ustadz mencabuli jamaahnya. Nah, cuma karena kiai ya pinter ya, dia bisa nyari dalil. Dan sah. Ada dalil fikihnya. Ada Quran hadisnya yang ditafsir sesuai kepentingannya. Meskipun jelas-jelas itu salah. Itu yang disebut oleh Soekarno Islam Sontoloyo. Wong jelas kepentingannya jelek itu loh. Masih bisa nyari dalil. Sama kayak kamu pacaran terus pakai dalil waja'alnakum su'uba wa qabaila lita'aruf. Ini dalam rangka kita saling mengenal, Pak. Itu bahasanya Soekarno Islam Sontoloyo. Untuk kepentinganmu yang jelas-jelas jelek, kamu bisa nyari dalil, bisa pakai dasar fikih. Mungkin dulu pernah saya ceritakan di daerah tertentu ada namanya prostitusi syariah. Loh, prostitusi syariah itu kalau kamu mau ngamar, di depan sudah disediakan penghulu untuk mengijabkan, ada saksi, kemudian kan si perempuannya ini kan sudah tidak perawan lagi, bahasa kasarnya janda. Kalau janda kan tidak butuh wali. Kalau kamu kan laki-laki, jadi sebelum masuk kamar biar syar'i ijab kabul dulu. Saya nikahi kamu, lu ada penghulunya, ada saksinya kan sah. Kan kalau janda tidak butuh wali. Sah, kalau sudah sah silahkan masuk kamar, halal itu. Nah, besok pagi saya ceraikan engkau, nanti saya mau nikah sama yang lain ganti kamar misalnya. Loh iya kan? Loh itu secara fikih kan sah. Wong syaratnya kawin memang itu. Mempelai laki-laki, perempuan, ijab kabul, saksi. Kalau janda kan tidak butuh wali. Selesai. Sudah. Jadi kalau kamu ngajak pacarmu tinggal kamu tanya janda apa perawan. Kalau janda simpel urusannya. Ijab kabul masuk kamar. Sah. Itulah yang disebut oleh Soekarno Islam Sontoloyo. Untuk kepentinganmu yang kurang ajar aja kamu bisa nyari dalil. Jadi, sebabnya apa lahir itu katanya Soekarno fatalisme. Kita punya mental fatalistik, itu yang bikin pokoknya kita pasrah luar biasa, segalanya sudah diatur Allah. Itu bikin kita nggak gerak. Ya sudah maunya Allah begitu, gimana lagi? Fikih sentris. Fikih sentris itu pokoknya memang aturan dalilnya begitu. Sudah. Jadi fikihnya kaku, dogmatis. Terus ilmunya ya fikih itu dok. Buta realitas. Tidak ngerti akhlak, tidak ngerti tauhid, tidak ngerti tasawuf, apalagi ilmu-ilmu umum yang lain. Akhirnya yang ngertinya fikih dok itu. Pokoknya secara fikih ini halal, secara fikih ini haram. Cuma itu dok. Itu yang oleh Soekarno disebut Islam Sontoloyo. Ujungnya apa sih orang yang fatalistik, fikihnya dogmatis, kaku, buta realitas, biasanya gampang mengkafirkan, taklid buta, mengutamakan fikih, tidak paham sejarah, suka pakai hadis lemah, atau mempolitisasi ayat. Nah, itu cirinya Islam Sontoloyo katanya Soekarno. Padahal fikih itu harus dasarnya rasio analitis sama rasio dialektis. Rasio analitis itu ya fikih memang harus cocok dengan syariah, cocok dengan Quran hadisnya. Tapi juga rasio dialektis harus sejalan dengan dinamika masyarakat. Jangan hanya ngerti ayat, ngerti hadis. Harus juga ngerti dinamika yang jalan di tengah masyarakat. Harus ngerti lapangan. Kalau ngerti ayat saja nanti di realitasnya susah kalau nggak paham realitas. Misalnya Pak Amin Abdullah sering mencontohkan kasusnya kemarin itu yang Pak Murdiono sama yang punya anak. Kemudian anaknya ini kan bagi keluarganya Pak Murdiono itu bukan anaknya. Sementara
yang istrinya Macicah Muhtar anggap ya itu memang anaknya kok, nikahnya dulu siri. Terus dites DNA. Meskipun tes DNA-nya bilang itu memang anaknya, tapi kan terus di fikih tidak ada dalilnya tes DNA. Jadi sama pengadilan agama ditolak. Tes DNA tidak bisa jadi bukti. Itu kan berat. Dalilnya tidak ono. Meskipun tes DNA jelas itu anaknya loh, tapi kan tidak bisa. Nah, itu yang dikritik oleh Soekarno. Ya Islam fikihnya analistis, tapi dia tidak dialektis. Tidak ngerti perkembangan zaman terkini. Nanti ada contoh perkembangan zaman dari Soekarno. Jadi intinya katanya Soekarno apa? Islam is progress. Ini saya tidak tahu ini kritik pada yang sekarang kamu sebut khilafah apa enggak. Saya baca aja. Islam harus berani mengejar zaman. Bukan 100 tahun, tetapi 1000 tahun Islam ketinggalan zaman. Kalau Islam tidak cukup kemampuan buat mengejar 1000 tahun itu, niscaya ia akan tetap hina dan mesum. Pokoknya seneng dengan kata mesum itu pokoknya. Oke. Bukan kembali pada Islam glory, kejayaan Islam maksudnya, yang dulu. Bukan kembali pada zaman khalifah, tetapi lari ke muka, lari mengejar zaman. Itulah satu-satunya jalan buat menjadi gilang gemilang kembali. Kenapa kita selamanya dapat ajaran bahwa kita harus mengkopi zaman khalifah yang dulu-dulu? Sekarang toh tahun 1936 dan bukan tahun 700 atau 800 atau 900. Kalau Islam ingin maju, ya majulah, jangan malah mundur. Hari ini banyak orang bercita-cita Islam maju, tapi jalannya mundur. Kiblatnya ke belakang, ke zaman-zaman khalifah yang dulu zaman dinasti-dinasti. Itu pingin jalan mundur katanya Soekarno. Kalau pengen maju ya maju. Geraknya maju, ikuti perkembangan zaman. Mengapa kita mesti kembali ke zaman kebesaran Islam yang dulu-dulu? Hukum syariat, lupakah kita bahwa hukum syariat itu bukan hanya yang haram, makruh, sunnah, atau fardu saja? Lupakah kita bahwa masih ada juga barang mubah atau jaiz? Maksudnya, kalau urusan negara, urusan muamalah, katanya Soekarno, hukum asalnya kan jaiz, boleh. Alangkah baiknya kalau umat Islam lebih ingat pula kepada apa yang mubah atau yang jaiz ini. Alangkah baiknya kalau ia ingat bahwa di dalam urusan dunia, dalam urusan statesmanship, boleh berkias, boleh berbid'ah. Urusan dunia kalau nggak boleh bid'ah, tidak ada inovasi. Boleh membuang cara-cara baru. Kalau nggak ada inovasi kan susah. Ada Samsung S8, terbaru loh Pak itu. Nah kalau baru bid'ah, nggak boleh. Jangan beli Samsung S8. Ya kan? Berat kalau mikirnya begitu katanya Soekarno. Boleh membuang cara-cara dulu, boleh mengambil cara-cara baru, boleh beradio, boleh berkapal udara, boleh berlistrik, boleh bermodern, boleh berhiper modern. Asal tidak nyata dihukum haram atau makruh oleh Allah dan Rasul. Jadi urusan muamalah, hukum dasarnya jaiz, boleh. Kecuali ada dalil yang menunjukkannya haram. Itu Soekarno lebih maju pikirannya dari kita hari ini. Adalah satu perjuangan yang paling berfaedah bagi umat Islam, yakni berjuang menentang kekolotan. Kalau Islam sudah bisa berjuang mengalahkan kekolotan itu, barulah ia bisa lari secepat kilat mengejar zaman yang 1000 tahun jaraknya ke muka itu. Perjuangan menghantam ortodoksi ke belakang, mengejar zaman ke muka. Perjuangan inilah yang Kemal Atatürk maksudkan. Saya tadi bilang di antara idolanya Kemal Atatürk yang melakukan sekularisasi besar-besaran di Turki. Tatkala ia berkata bahwa Islam tidak menyuruh orang duduk termenung sehari-hari di dalam masjid,
memutarkan tasbih. Tetapi Islam adalah perjuangan. Islam is progress. Kalimatnya lagi. Islam itu kemajuan. Oke. Sudah bisa dipahami. Dia ngasih contoh ini loh. Ini luar biasa. Pada suatu hari, saya punya anjing menjilat air di dalam panci di dekat sumur. Saya punya anak, ini saya tidak tahu ini gaya bahasa Indonesia dulu kan sering begitu. Saya punya anak, saya punya teman, saya punya anak. Ratna Juami berteriak, papi, papi, si ketuk menjilat air di dalam panci. Saya menjawab, buanglah air itu dan cucilah panci itu beberapa kali bersih-bersih dengan sabun dan kreolin. Ratna termenung sebentar, kemudian ia menanya, tidakkah Nabi bersabda bahwa panci ini mesti dicuci 7 kali, di antaranya 1 kali dengan tanah? Saya menjawab, Ratna, di zaman Nabi belum ada sabun dan kreolin. Nabi waktu itu tidak bisa memerintahkan orang memakai sabun dan kreolin. Muka Ratna menjadi terang kembali. Malam itu ia tidur dengan roman muka yang seperti tersenyum. Seperti mukanya orang yang mendapat kebahagiaan besar. Oh, ini bagi saya luar biasa kalau hari ini tetap dimarahi orang banyak. Ya. Tapi sebenarnya kalau wawasanmu luas, pandangannya Soekarno ini tidak sesuatu yang baru luar biasa. Mencuci najisnya anjing dengan tanah itu ya ikhtilaf di kalangan ulama. Nanti yang ngaji Kifayatul Ahyar mesti ketemu. Sifatnya ikhtilaf. Ada yang bilang harus pakai tanah. Ada yang bilang tidak harus. Kayak wudu itu, istinja itu kan pakai batu. Tapi tidak harus, kalau ada gantinya ya boleh. Ada yang bilang selama masih ada tanah harus pakai tanah, tapi kalau tanah susah dicari, ya sekarang kan tanah mahal. Ya. Kalau susah nyari tanah, maksudnya sekarang kamu hidupnya di hotel apa di mana, kalau di kota-kota besar hari ini kan semuanya sudah di paving, sudah di itu, susah nyari tanah. Itu boleh. Ada ulama yang bilang boleh diganti ndak tanah, tapi yang sifatnya sama kayak tanah membersihkannya. Itu mungkin Soekarno pakai ini. Toh sabun sama kreolin bisa. Terakhir ada yang bilang kalau ditakutkan pakai tanah merusak yang dicuci, ndak pakai tanah ndak apa-apa. Misalnya kalian bajumu sudah jelek, tipis, dicuci pakai air berapa hari bubar, pakai tanah lagi. Itu bisa sobek semua bajumu. Itu tidak pakai tanah juga tidak apa-apa. Lo ikhtilaf lo di kalangan ulama. Makanya saya sering tekankan, tambahlah ilmumu biar tidak gampang ngamuan. Ini kamu membaca Soekarno tadi awalnya kan kayak kaget. Lo masa boleh diganti, itu kan fikihnya. Tidak, ikhtilaf di kalangan ulama. Ya monggo kamu mau ambil yang mana asal tahu dasarnya, kan itu. Oh, itu Soekarno lebih maju berarti dari kita. Termasuk kalian yang tadi kaget, masa boleh. Meskipun ini nanti didebat luar biasa oleh Pak Nasir. Kapan-kapan kita ngomong beliau tentang Pak Nasir. Jadi itu contoh Soekarno. Saya tidak tahu anjing itu nasibnya malang sekali. Kalau di kampung saya ada anjing masuk. Di Mojokerto itu bisa keluar sudah innalillahi. Padahal dia mungkin tidak salah apa-apa. Oke, saya ingat ceritanya Abu Yazid Bustami itu kan. Satu ketika dia pakai jubah mau ke masjid, ada anjing hitam. Datang mendekat ke dia. Langsung jubahnya diangkat. Nanti kalau kesenggol anjing gawat. Jubahnya diangkat. Begitu jubahnya diangkat, ada suara, wahai Abu Yazid Bustami, badanku kering dan aku tidak akan nyenggol dirimu. Kok kamu ngangkat jubahmu itu? Abu Yazid Bustami heran, ini suaranya siapa? Jangan-jangan suaranya anjing. Oh iya, suaranya anjing. Apa maksudmu, Su? Nah ya, lah ya anjing kan celukane Su. Iya.
Oke, loh, saya enggak tahu, katanya kamu itu sufi. Kok kamu melecehkan aku begitu? Merendahkan aku, merasa lebih tinggi daripada aku. Seandainya kamu tak senggol sekalipun, kan urusannya selesai dengan kamu cuci pakai air, yang ketujuh dengan tanah. Tapi hatimu yang merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia, yang gak mau deket-deket sama aku, itu lebih susah membersihkannya. Wow, itu kamu dinasehati oleh anjing sekarang. Ya. Oke. Oh, itu Abu Yazid Bustami. Jadi ya memang mungkin anjing itu haram. Beberapa ulama meskipun memperselisihkan bagian mana yang haram, tapi tidak harus dibenci. Tapi banyak orang yang membenci tanpa alasan. Babi juga haram, tapi tidak harus kamu benci babi. Ya bahwa jangan makan babi, kan urusan selesai. Jangan deket-deket sama anjing biar nggak dijilat, urusan selesai. Kalau terpaksa kejilat juga tidak masalah. Kamu bersihkan 7 kali pakai air, yang ke-7 atau yang ke-8. Karena ini juga ikhtilaf, ada yang bilang ke-7, ada yang bilang ke-8, pakai pasir. Wong di Indonesia air dan pasir tidak beli. Tapi kebencianmu dalam batinmu itu kotoran. Nah itu sufi. Terus ini juga kritiknya Soekarno. Ini pada satu ketika ada acara Muhammadiyah, Soekarno jadi narasumber. Cuma begitu dia datang, lah kok dikasih tabir. Saya tidak tahu, mungkin di masjid tertentu zaman dulu ada tabir laki-laki dan perempuan itu. Soekarno tidak setuju begitu. Terus pulang dia, kalau masih ada tabir saya nggak jadi. Setelah itu diwawancara oleh wartawan dari Antara zaman itu. Loh sampean kok begitu? Bukankah itu kalimatnya? Jadi, tabir itu kan biar laki-laki dan perempuan gak saling pandang, Pak Karno. Islam kan memang begitu, katanya Pak Karno. Loh iya, memang laki-laki dan perempuan itu tidak boleh saling pandang yang tidak perlu. Tapi tidak ada dalilnya harus dipakai tabir. Kiasnya katanya Soekarno, Allah melarang mencuri. Kalau begitu mbok semua pintu, semua jendela dikunci aja, nggak usah dibuka biar nggak ada pencuri. Allah melarang berdusta. Kenapa tidak kita jahit aja mulut kita supaya tidak berdusta? Kiasnya Soekarno begitu. Loh, begitu juga dengan pandang memandang antara laki-laki dan perempuan. Ya jangan dipandang kalau nggak perlu. Tetapi tidak ada dalilnya untuk dikasih tabir. Ya kalau merasa perlu ayo dipandang terus. Oke, jadi itu dalilnya Soekarno. Bagi Pak Karno itu simbol perbudakan perempuan. Simbol perempuan di kelas 2-kan. Maunya Pak Karno renggang enggak apa-apa, tapi jangan dikasih tabir dong. Nanti yang perempuan enggak ngerti kiainya yang mana, itu yang ngomong kok cuma kedengaran suaranya. Enggak. Kan sering begitu. Gitu. Enak yang laki-laki jelas di depannya ngelihat ekspresinya. Ini sedang marah apa sedang ngantuk apa sedang kelihatan. Yang perempuan sana enggak kelihatan. Dikasih tabir. Nah itu dikritik oleh Pak Karno. Lo memang enggak boleh memandang perempuan yang bukan muhrim tanpa ada kepentingan. Kalau itu ada dalilnya. Tapi ngasih tabir enggak ada dalilnya. Maka Pak Karno enggak suka. Nah itu ya monggo kalian setuju yang mana. Tapi seperti itulah tipe berpikirnya Pak Karno. Terus Pak Karno termasuk yang inginnya Islam itu jaya di bidang sains. Demi Allah, Islam sains bukan hanya pengetahuan Al-Quran dan hadis saja. Islam sains adalah pengetahuan Al-Quran, hadis plus pengetahuan umum. Orang tidak akan dapat memahami betul Al-Quran dan hadis kalau tidak berpengetahuan umum. Walau tafsir Al-Quran yang masyhur dari zaman dulu, yang orang sudah beri titel keramat, seperti tafsir Al-Bawawi, tafsir Al-Baidawi, tafsir Al-Masyari. Saya tidak tahu kita yang ngaku intelektual muslim pernah tidak nyenggol kitab-kitab ini. Soekarno kan bukan intelektual muslim menurutmu, tapi beliau masuk ke sana. Masih bercacat sekali. Cacat yang saya maksudkan ialah misalnya bagaimana orang mengerti betul-betul firman Allah bahwa segala sesuatu itu dibikin olehnya
berjodoh-jodohan kalau tidak mengetahui biologi, tidak mengetahui elektron, tidak mengetahui kutub positif, negatif, tidak mengetahui aksi reaksi. Itu harus dipahami. Bagaimana kita mengerti ayat-ayat yang meriwayatkan Iskandar Zulkarnain kalau tidak mengetahui sedikit histori dan arkeologi. Itu kita butuh sains. Iskandar Zulkarnain siapa? Itu kita bingung kalau tidak ngerti arkeologi, tidak ngerti sejarah. Ada yang bilang Alexander the Great, ada yang bilang bukan, tapi Sirius kedua, Koros dari Persia, karena Zulkarnain itu 2 tanduk. Jadi 2 tanduk itu ya zaman dulu pasukannya Sirius itu pakai tanduk. Karena di Quran Iskandarnya enggak ada, adanya Zulkarnain. Ada yang bilang enggak, itu ya Alexander the Great. Orangnya siapa, kapan? Nanti beberapa ulama bilang enggak mungkin, dua-duanya kafir, wong ini Islam kok. Ada yang bilang begitu. Loh, perdebatan. Nah, kalau siapanya diperdebatkan, tapi kalau kita kaji secara arkeologi kan ketemu temboknya. Temboknya itu kan bukan tembok Cina loh ya, ada di daerah pegunungan Kaukasus, pegunungan Kaukasian. Jadi di pegunungan Kaukasian itu sekian ratus kilometer, nanti ada sekitar 100 meter. Namanya celah Darial di situ. Yang itu yo temboknya masih ada terbuat dari tembaga, terbuat dari kuningan, terbuat dari besi. Tebalnya sekitar 3 meter, tingginya 9 meter. Jadi di celah. Kalau sekarang mungkin masuk negara bekasnya Uni Soviet, Georgia. Ya, orang menyebutnya Alexander Wall. Alexander the Great. Jadi itu temboknya Alexander the Great. Orang menyebutnya begitu. Tapi kan itu ngerti ini dari mana? Ya kita melakukan kajian, kita meneliti ke lapangan, kajian-kajian arkeologi. Umat Islam kalau ngertinya hanya ayat itu pening. Islamnya belum datang, Iskandar Zulkarnain dianggapnya sudah Islam. Nah, itu perlu ngerti sejarah, perlu ngerti kronologi. Kira-kira itu tahun berapa, kapan, dan seterusnya. Maka bagi Zulkarnain tidak mungkin orang Islam membuang sains. Karena separuh banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu butuh dukungan sains untuk paham. Oke, tanyalah kepada itu ribuan orang Eropa yang masuk Islam di abad 20 ini. Dengan cara apa dan dari siapa mereka mendapat tahu baik tidaknya Islam. Dan mereka akan menjawab bukan dari guru-guru yang hanya menyuruh muridnya beriman dan percaya saja. Bukan dari mubalek-mubalek yang tarik muka angker dan hanya tahu putarkan tasbih saja. Tapi dari mubalek yang memakai cara penerangan yang masuk akal karena berpengetahuan umum. Mereka masuk Islam karena mubalek-mubalek yang menghela mereka itu ialah mubalek-mubalek modern dan saintifik. Dan bukan mubalek ala Hadramaut atau ala Kiai bersorban. Percayalah, bila Islam dipropagandakan dengan cara yang masuk akal dan up to date, seluruh dunia akan sadar kepada kebenaran Islam. Oke, tidak perlu saya jelaskan, bisa dipahami sendiri, termasuk Mubalek Hadramaut dan Kiai bersorban. Itu hari ini langsung kena kedua kubu sekaligus. Kita butuh mubalek yang ngerti sains. Ya mungkin tanggung jawabnya sekarang di tangan kalian. Mahasiswa-mahasiswa dari beragam keilmuan. Tunjukkan bahwa Islam itu luar biasa dengan ilmu. Oke, pesannya Soekarno, diingat-ingat ya, tanah air ini saudara-saudara diancam bahaya. Tuhan memerintahkan pada kita, hai, buatlah tanah airmu terhindar dari bahaya. Tanah air ini adalah satu amanah Tuhan dan diancam tanah air ini oleh bahaya. Kewajiban kita untuk menyelamatkannya dari bahaya.
Ada banyak sekali bahaya, saya nggak perlu jelaskan satu-satu dulu maupun sekarang. Kadang-kadang jangan-jangan bahaya itu dari kita sendiri. Maka ayo kita selamatkan. Kita itu manusia punya tanggung jawab khalifah. Di level kita masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itulah amanah kita. Kamu jadi mahasiswa itu berarti diamanati oleh Allah jadi mahasiswa. Jalankan tanggung jawabmu sebagai mahasiswa yang baik. Kamu sebagai anak, sebagai adik, sebagai takmir, sebagai santri, sebagai ustadz, sebagai apapun. Itu skenario dari Allah ngasih amanat kamu dengan posisimu di situ. Jalankan itu. Termasuk kamu jadi warga Indonesia, lahir di Indonesia. Berarti kamu memang sengaja oleh Allah dilahirkan di sini, dititipi wilayah Indonesia. Berarti itu amanah bagi kita. Maka ojo dirusak. Beri segala yang kamu mampu untuk menjaga amanah Tuhan. Level amanah itu kan kayak anak kita, adik kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Jadi pesannya Soekarno, tanah air ini diancam bahaya. Kalau dulu mungkin bahaya kolonialisme, imperialisme dari luar negeri. Nah sekarang mungkin bahayanya masih mirip tapi aktornya sudah beda. Maka hati-hati menjaga amanah Tuhan ini. Kita harus berjuang. Meskipun sukses tidaknya ya serahkan pada Allah. Oke, terakhir saya suka quotes-nya Soekarno ini dulu pernah saya bawa juga. Ada saatnya dalam hidupmu engkau ingin sendiri saja bersama angin. Menceritakan seluruh rahasia lalu meneteskan air mata. Itu maknanya luar biasa. Setiap kepala bisa menafsirkan sesuai versinya sendiri kalimat itu. Tapi memang dalam hidup kamu harus ada waktu untuk sendiri. Kalau dalam agama kamu disuruh tafakur, disuruh muhasabah, disuruh mengevaluasi. Dulu Nabi Muhammad dalam waktu tertentu selalu melakukan ini di Gua Hira. Nah sekarang berarti memang manusia perlu ini, perlu menjauh sebentar dari keramaian. Kalau kamu terlibat terus dalam keramaian, kamu tidak akan bisa objektif. Kamu susah membedakan mana baik, mana buruk. Kamu susah jernih. Saya sering mencontohkan, kalau kamu ada jarak, kamu bisa lihat bahwa tiang itu warnanya hijau. Ada hijau matang, ada hijau mentah. Tapi begitu wajahmu nempel di tiang, kamu tidak akan tahu tiang itu warnanya apa. Jadi rumusnya itu. Maka ambil jarak biar objektif. Dalam hal apapun, jangan-jangan kamu salah keputusan, salah ngambil kesimpulan dan macam-macam. Untuk objektif ambil jarak sebentar dilihat. Ini teh ini warnanya coklat bener apa enggak kan jauh dikit. Oh iya, warnanya terlalu coklat atau warnanya kurang coklat. Itu menjauh. Pacarmu itu cakep beneran apa enggak, melihatnya kan harus ada jarak. Kalau sudah enggak ada jarak, nempel, enggak ada bedanya antara yang cakep dan enggak cakep. Karena wong nempel, kalau sudah nempel kan peduli amat cakep atau enggak cakep. Cakep itu kan kalau ada jarak. Ya, maka sama pacarmu harus selalu ada jarak, biar cakepnya kelihatan. Oke, yo maksudnya bukan ke situ, maunya Soekarno. Yo, muhasabahlah, pikirlah. Kalau orang sendiri itu biasanya kan terus ngerti, kok aku kemarin begitu. Atau melihat realitas Indonesia ini gimana ya, kok enggak tentrem-tentrem. Hidupku ini gimana ya, kok seruwet ini, serumit ini dan seterusnya. Maka kalimat terakhirnya, lalu meneteskan air mata. Dan bahagialah kamu yang masih bisa menangis.
berarti perasaanmu masih hidup. Di beberapa hadis ditunjukkan bahwa mata yang tidak bisa mengalirkan air mata itu ciri dari hati yang sudah keras. Jadi tidak masalah kamu cowok punya jenggot pakai tato, usahakan masih bisa menangis. Melihat sesuatu yang memang perlu ditangisi. Oke, alhamdulillah sudah jam 10. Ya, semoga sudah bisa ditangkap seperti apa maunya Pak Karno. Islam Indonesia harus diwujudkan. Meskipun orang ya boleh beda tafsir, ini versinya beliau. Kapan-kapan kita ngomong tokoh yang banyak diskusi, banyak berdebat dengan Pak Karno, baik Ahasan atau Pak Nasir. Oke, minggu depan kita ketemu pasangannya Pak Karno, Pak Muhammad Hatta. Oke, saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.